Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifitratus Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu sikap Islam terhadap pemikiran dan peradaban. Di makalah saya terdapat 3 subbab, yaitu sikap Islam terhadap pemikiran dan peradaban, 2. Kedatangan Islam sebagai pembawa peradaban baru, 3. Kegunaan kajian pemikiran dan peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu sikap Islam terhadap pemikiran dan peradaban Islam. Sejak awal perkembangannya Islam tumbuh dalam pergumulan dengan pemikiran dan peradaban umat manusia yang dilewatinya, dan karena terlibat dalam proses dialektika yang di dalamnya terjadi pengambilan dan pemberian dari kebudayaan Arab. Islam telah mengambil dan lebih tepatnya dikatakan memelihara dan mengembangkan beberapa hal seperti sistem moral, tata pergaulan, dan hukum keluarga, serta sistem politik pun diambil dari kebudayaan Arab. Sebaliknya, Islam memberikan kemungkinan bagi sastra Arab untuk berkembang mengatasi perkembangannya pada masa sebelumnya. Al-Quran dan Al-Sunnah memberikan perubahan yang nyata bagi bangsa Arab dan bangsa yang memeluk Islam, pandangan dunia, tujuan hidup, peribadatan, dan sebagainya, yang kemudian merupakan bagian utama dari pemikiran dan peradaban Islam. Itu semua didukung oleh kreativitas umat Islam sendiri yang memang diberi ruang yang luas untuk bergerak. Interaksi dunia Islam dan Barat adalah kejadian monumen dalam sejarah perkembangan peradaban Islam dan Barat itu sendiri. Interaksi itu tidak hanya diwujudkan dalam pergaulan intelektual maupun kegesekan peradaban yang tidak bisa luput dari adanya konflik horizontal. Dalam perkembangannya, masyarakat Eropa dan Arab saling berkonfrontasi dengan cara baru, dan pandangan mereka satu sama lain pun berubah. Buku-buku, majalah-majalah, dan koran-koran telah menjadi jabatan bagi masuknya pengetahuan dari dunia baru Eropa dan Amerika ke dalam dunia Arab. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Secara teologi dan historis, kesadaran dan panggilan untuk berdakwah sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah sampai dengan abad pertengahan. Umat Islam telah memajukan peradaban umat manusia yang mungkin tidak bisa dilupakan sejarah. Saat itu bangsa Eropa masih jauh tertinggal di belakang. Namun, sejalan dengan sunnatullah, roda sejarah berputar dan Islam jauh tertinggal dari bangsa Eropa yang pernah mengambil ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Pertanyaannya, apa penyebab terdapat faktor-faktor objektif yang dapat dikaji secara ilmiah? Mengapa dunia Islam merosot perannya secara mengejutkan dalam peradaban dunia dan kemudian diambil alih oleh Barat? Faktor-faktor histori inilah yang menjadi agenda umat Islam untuk dikaji dalam rangka mengangkat kembali citra dan peran Islam di dunia. Karena peran sejarah ini oleh Allah telah dimanfaatkan kepada manusia sebagaimana terkandung dalam konsep Al-Khalifah Allah di muka bumi. Sekarang ini segala macam aspek kehidupan telah memasuki era global, termasuk juga teologi, ekonomi, filsafat, pendidikan, dan lain-lain. Secara garis besar, sikap Islam terhadap pemikiran dan peradaban Islam selama berjalannya sejarahnya ada 3, yaitu pertama, mengembangkan unsur-unsur pemikiran dan peradaban yang mendukung misinya. Misal, Islam mengambil dan mengembangkan seni bangunan filsafat, pemerintah, dan sebagainya. Dari kebudayaan Yunani, umat Islam mengambil dan mengembangkan logika, filsafat, ilmu kedokteran, dan sebagainya.
Pemikiran filsafat yang diambil memberikan bentuk pemikiran Islam dalam waktu yang sangat panjang. Dalam perkembangan dialektis dan dengan pemikiran yang dikembangkan dalam tradisi Arab dan tradisi bangsa yang memeluk Islam. Kedua, menolak peradaban dan pemikiran yang bertentangan dengan misinya sebagai penulis ras manusia. Misalnya, Islam menolak perbudakan. Pada awal turunnya wahyu, Islam membiarkan terjadi perbudakan. Namun, setelah itu, sejumlah wahyu Quran berusaha menghapuskan institusi perbudakan dengan menganjurkan perbuatan kebajikan terhadap mereka dengan anjuran memerdekakan budak. Merupakan tindakan yang amat mulia dan berbahaya. Al-Quran juga menyatakan bahwa penganiayaan terhadap mereka dapat dikenai hukuman ganti rugi. Pada sisi lain, Al-Quran juga menganjurkan agar budak diajarkan ajaran Islam dan dinyatakan sebagai warga muslim yang bebas atau warga yang sedang dalam perlindungan. Ketiga, mendiamkan atau menerima pemikiran dan peradaban dengan misinya. Misalnya, masyarakat Arab wilayah gurun mempunyai adab yang berbeda dengan yang tinggal secara menetap. Mereka pada umumnya menghindari persentuhan badan kecuali berjabat tangan. Juga dianjurkan supaya seseorang terlibat dalam pengusungan jenazah, dalam proses pemakaman, mengunjungi orang sakit, menolong orang lain yang sedang kesulitan. Ketika Islam sampai di negeri ini pun terjadi pergulatan dengan pemikiran dan peradaban yang sudah ada di negeri ini. Islam mengadakan kontak dengan kebudayaan lokal dan mengambil banyak hal dari unsur-unsur kebudayaan lokal sebagaimana terlihat dalam seni bangunan, cara berpakaian, cara berperilaku, cara merasa, dan sebagainya. Akan tetapi, Islam juga mengubah beberapa bagiannya dan memberikan unsur-unsur baru pada kebudayaan lokal tersebut. Subbab kedua, kedatangan Islam sebagai pembawa peradaban baru. Kehadiran Islam dalam suatu masyarakat telah membawa peradaban baru. Misalnya tradisi perubahan yang diberantas secara evolusioner adalah berangsur-angsur. Pada masa awal turunnya wahyu, Islam membiarkannya, tetapi sesudah itu sejumlah wahyu Al-Quran berusaha menghapuskan institusi perbudakan dengan menganjurkan berbuat kebajikan terhadap mereka, dan dengan anjuran bahwa memerdekakan budak merupakan tindakan yang amat mulia. Pada masa awal dakwah Nabi di Mekah, Abu Bakar mengeluarkan sejumlah harta kekayaannya untuk membebaskan budak yang memeluk Islam dan mereka yang dijanjikan akan dianiaya tuannya. Pembebasan budak pada masa itu dapat ditebus dengan pembayaran ganti rugi kepada tuannya dengan perjanjian tertentu. Anak yang dilahirkan oleh seorang budak yang hasil pernikahannya dengan tuannya berstatus merdeka dan ibunya juga menjadi bebas setelah kematian tuannya. Bahkan dalam sejarah Islam tercatat beberapa penguasa yang merupakan hasil perkawinan campuran satuan dengan perempuan budak. Setelah mulai mengenal Islam, perkembangan perbudakan mulai terhambat dengan dijadikannya mereka sebagai pengawal militer Mamluk dari Janissary. Bahkan dari sini sering juga posisi ini menguntungkan untuk merebut kekuasaan. Budak yang bukan tergolong militer mulai diangkat sebagai budak pembantu, bahkan sampai pejabat rumah tangga, istana, dan terkadang sejumlah otoritas. Dalam sejarah
pernah terjadi ketua pengadilan istana adalah seorang dan dari hasil perselingkuhannya dengan Islam. Rumah tangga bangsawan seringkali memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan orang merdeka. Maka, dengan kehadiran Islam, akhirnya lembaga perbudakan ditentang keras dan ditegaskan dalam wahyu Al-Quran. Negeri Arab pada akhirnya mengeliminasikan seluruh perbudakan dan melarang untuk mengimpor budak dari luar hingga sekarang ini. Menurut Majsin bahwa sejak permulaan kaum muslimin sendiri berbeda pendapat mengenai bagaimana cita-cita Islam diwujudkan dalam kenyataan kehidupan. Visi Islam mengenai masa depan umat manusia dilihat dan ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Masa depan umat manusia dilihat dan ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Tidak ada satu cita-cita yang bertahan terus. Usaha umat Islam untuk membangun suatu masyarakat yang baik seringkali menghasilkan suatu masyarakat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Apa yang dianggap sebagai keberhasilan oleh satu kelompok mungkin saja dianggap kegagalan oleh yang lain. Kaum muslimin bagaimanapun berusaha untuk mewujudkan terus-menerus ramalan bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Oleh karena itu, setiap zaman, orang-orang muslim yang saleh telah menyatakan lagi keimanan mereka dalam suasana baru sebagai hasil dari kegagalan dan keberhasilan masa lampau. Jadi, visi Islam tidak pernah musnah dan usaha mewujudkannya tidak pernah ditinggalkan. Keimanan atau agama muncul dalam usaha orang-orang soleh untuk menampilkan cita-cita. Keimanan, sementara kebudayaan lahir sebagai hasil dan usaha kaum muslimin untuk mewujudkan visi masa depan kemanusiaan, yakni umat terbaik dan berkebudayaan dan peradaban tinggi. Kaum muslimin dahulu mendasari tindakan mereka dengan keyakinan akan bimbingan Allah, dan bimbingan itu tidak hanya ada di dalam kitab suci, melainkan juga ada pada alam terkembang di hadapan mereka. Dengan keyakinan akan bimbingan Allah ini, mereka dapat menemukan kebenaran di mana-mana. Keyakinan ini semakin kuat sehingga sebagian dari mereka tidak ragu-ragu untuk menyebut para filsuf Yunan nabi-nabi yang membawa kebenaran juga. Al-Farabi bahkan dipanggil dengan sebutan Al-Mu'allimin, guru kedua, dengan pengakuan bahwa guru pertamanya adalah Aristoteles. Dasar dari pengakuan ini adalah keyakinan akan kebenaran yang dibawa pemikiran Yunani itu. Dengan demikian, keyakinan akan adanya bimbingan Allah membawa kaum muslimin dahulu tidak ragu-ragu untuk membuka diri kepada kebenaran yang datang kepada mereka dari manapun datangnya, sehingga mereka mampu dan dapat mencapai kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam yang ditandai dengan sistem manajemen pemerintah yang adil, menjamin kebebasan berpikir, berdirinya pusat-pusat kajian dan penerjemah. Buku-buku dengan berkumpulannya berbagai sebagai ilmuwan dari berbagai kalangan keagamaan, sistem ekonomi terbuka, kemakmuran, sistem militer yang kuat. Puncak kemajuan kebudayaan Islam dicapai dengan proses yang berjalan dalam waktu 500 tahun, sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Bab yang terakhir yaitu bab kegunaan kekajian pemikiran dan peradaban Islam. Bagi seorang muslim, mengetahui dan mengerti agama Islam merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, kajian mengenai pemikiran dan peradaban Islam ini diberikan dengan beberapa maksud. Di antaranya yaitu 1. Mengetahui periode perkembangan sejarah Islam.
Artinya, dalam mengkaji sejarah perkembangan Islam dapat diketahui asal-usul dan perkembangan pemikiran, keagamaan, dan institut keagamaan. Dan sejarah manusia beragama sejak awal, interpretasi historis dan filosofis sangat berbeda apabila kita hendak mengerti agama dalam periode masa lampau. 2. Mengetahui latar belakang sosiologis dalam kurun waktu dan tempat tertentu, sehingga dapat menggali interrelasi antara agama dan masyarakat. Mengetahui fenomena agama, studi fenomenologis berusaha untuk mengerti tentang perwujudan pengalaman keagamaan dalam bentuk aslinya atau yang sebenarnya, yang bukan merupakan suatu hasil interpretasi tertentu. Berguna juga untuk memahami religious dies, pemikiran keagamaan, tingkah laku dalam lembaga keagamaan, dan menghindari teori-teori filsafat, teologi metafisika, ataupun psikologis. 4. Mengkaji agama dengan pendekatan yang sesuai dengan masalahnya karena ada tuntutan untuk mengkaji unsur-unsur batin yang terdapat dalam pengalaman keagamaan. Menemukan segala macam keagamaan. 5. Menemukan segala macam kategori tipe keagamaan. Misalnya, tipe tentang mitos, teologi, bentuk peribadatan, upacara-upacara, dan juga kepemimpinan dan kekuasaan. Lebih jauh dari itu, tujuan pengajaran ini tidak lepas dari konteks tujuan utama yang lebih berskala besar, yaitu dalam rangka mencari rumusan-rumusan kemaslahan manusia. Artinya, dari sini bagaimana dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemunduran dan kerusakan bagi manusia. Hal ini meliputi 5 aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesimpulan, bab yang terakhir adalah kesimpulan. Materi yang saya sampaikan, terima kasih. Kesimpulan materi yang ada di atas yaitu Islam memberikan kemungkinan bagi sastra Arab untuk berkembang mengatasi perkembangannya pada masa sebelumnya. Al-Quran dan Al-Sunnah memberikan perubahan yang nyata bagi bangsa Arab dan bangsa-bangsa memeluk Islam, pandangan dunia, tujuan hidup, peribadatan, dan sebagainya, yang kemudian merupakan bagian utama dari pemikiran dan peradaban Islam. Dengan demikian, keyakinan akan adanya bimbingan Allah membuat kaum muslimin dahulu tidak ragu-ragu untuk membuka diri kepada kebenaran yang datang kepada mereka dari manapun datangnya, sehingga mereka mampu dapat mencapai kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam yang ditandai dengan sistem manajemen pemerintah yang adil, menjamin kebebasan berpikir, berdirinya pusat-pusat kajian, dan menerjemah buku-buku dengan berkumpulnya berbagai ilmuwan dan berbagai kalangan keagamaan, sistem ekonomi terbuka, kemampuan sistem militer yang kuat. Sekian dari materi yang saya sampaikan di atas. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.